Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, NPM 20310108. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan penyuluhan mengenai diabetes mellitus, komplikasinya, penyebabnya, faktor risikonya, sampai dengan cara untuk kita menangani diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui adalah apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu sindroma kelainan metabolik ditandai adanya hiperglikemia. Apa hiperglikemia? Hiperglikemia adalah peningkatan kadar gula darah, yaitu akibat defek sekresi insulin, defek kerja insulin, atau kombinasi keduanya. Macam-macam tipe diabetes mellitus. Nah, yang sering kita tahu adalah diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali oleh pankreas. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional. Diabetes mellitus yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat, diabetes mellitus tipe lainnya, yaitu diabetes mellitus tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat penyakit lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus sering juga disebut dengan trias diabetes. Antara lain itu yaitu poliuri, polidipsi, dan polifagi. Yang pertama poliuri. Poliuri yaitu sering buang air kecil dengan volume yang banyak, terutama saat malam hari. Yang kedua polidipsi, gampang haus dan mulut sering terasa kering. Yang ketiga polifagi, cepat lapar tapi berat badan menurun. Ada juga gejala tambahan seperti badan mudah lelah, mudah mengantuk, sakit kepala, kesemutan di kaki dan tangan, luka susah sembuh, mata kabur, sering mengalami infeksi, gatal-gatal, dan disfungsi ereksi. Faktor risiko diabetes mellitus. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama yaitu faktor yang dapat dimodifikasi antara lain obesitas. Itu dengan cara kita modifikasinya melakukan diet sehat. Dimodifikasi sendiri maksudnya adalah makan perubahan. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Yang ketiga adalah kadar kolesterol tinggi, yaitu di atas 200. Yang keempat, kurangnya aktivitas fisik. Pola makan yang selanjutnya itu pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes mellitus. Yang kedua, usia di atas 45 tahun. Yang ketiga, riwayat diabetes mellitus saat kehamilan. Yang keempat, riwayat penyakit kardiovaskular. Selanjutnya itu komplikasi diabetes. Komplikasi apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari penyakit diabetes mellitus sendiri? Karena diabetes mellitus sendiri itu dapat menyerang ke organ lain yang menimbulkan berbagai penyakit tambahan. Yang pertama yaitu kerusakan ginjal atau juga disebut dengan nefropatik diabetik. Contohnya adalah gagal ginjal. Yang kedua gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Contohnya katarak dan glukoma yang menyebabkan kebutaan. Yang ketiga, kerusakan saraf atau neuropatik diabetik. Contohnya gangguan sensorik dengan gejala berupa kesemutan, mati rasa, dan nyeri pada kaki maupun tangan. Yang keempat, penyakit kardiovaskular, meliputi penyakit jantung dan stroke. Yang kelima, hipoglikemia. Yang keempat, ketoasidosis diabetik atau KAD. Yang ketujuh, masalah kaki dan kulit. Contohnya ulkus diabeticum dan gangren yang menyebabkan amputasi. Yang kedelapan, gigi mudah goyang dan lepas. Yang kesembilan, disfungsi seksual. Contohnya impoten. Pengobatan diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus tipe 1, pengobatannya dilakukan dengan cara pemberian terapi insulin dan juga mengonsumsi obat-obatan seperti metformin, pramlintide, dan aspirin. Untuk diabetes tipe 2, sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Perubahan pola hidup menjadi lebih sehat dan tidak lupa mengonsumsi obat-obatan bertujuan untuk mengontrol kadar glukosa darah agar dapat normal dan stabil, serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu pengelolaan diabetes mellitus. Yang pertama adalah berperan aktif dalam proses pengobatan. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah mencari informasi mengenai diabetes.
Yang kedua adalah buat jadwal pemeriksaan rutin. Yang ketiga, minta rujukan ke ahli gizi dan dokter kesehatan olahraga. Yang ketiga, pola makan yang baik. Yang pertama, makanan terdiri dari 3 makanan utama, 2-3 porsi makanan selingan. Yang kedua, batasi makanan lemak, terutama lemak hewani. Yang ketiga, hindari makanan kaya gula. Yang keempat, jangan minum alkohol. Yang kelima, batasi konsumsi garam. Selanjutnya itu hidup lebih aktif. Yang pertama, bergerak aktif 30 menit atau lebih setiap hari. Jadi kita selalu melakukan aktivitas fisik, jadi jangan banyak rebahan ya. Yang kedua adalah aktivitas dapat dibagi menjadi kegiatan kecil sehingga total menjadi 30 menit. Yang ketiga adalah pilih kegiatan diminati dan sesuai kemampuan. Jadi apabila kita menjalani kegiatan itu, jika kita menyukainya, maka kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih niat, kita akan lebih enjoy melakukannya. Sedangkan ketika kita melakukan aktivitas yang kita tidak sukai, itu malah akan terkesan kita memaksakan diri. Yang keempat adalah konsultasikan kepada dokter mengenai jenis olahraga, mengatur pola makan, dan pengaruhnya terhadap pengobatan. Selanjutnya itu minum obat sesuai anjuran dokter. Yang pertama itu patuhi jadwal minum obat. Yang kedua, obat diabetes mellitus termasuk itu metformin, glibenclamid, dan insulin. Insulin ini diberikan pada penderita diabetes mellitus tipe 1. Untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 sendiri itu bisa diberikan insulin, tapi dengan keadaan yang memang diperbolehkan. Yang keempat itu bagi pengguna insulin, patuhi jadwal makan dan pemberian insulin demi keberhasilan terapi. Selanjutnya itu pemeriksaan kadar gula darah secara teratur. Yang perlu kita catat adalah yang pertama nilai kadar gula darah, yang kedua tanggal pemeriksaan, yang ketiga obat yang diminum, yang keempat kondisi saat pemeriksaan. Selanjutnya itu perhatikan kaki. Kenapa sih kaki ini penting untuk kita perhatikan? Karena sesuai yang tadi adalah kaki dan tangan termasuk adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kebersihannya, karena jika terjadinya luka di kaki maupun tangan, maka itu sulit disembuhkan untuk penderita diabetes dan ditakutkannya akan menyebabkan infeksi, pembekakan, lalu pembusukan, dan berakhir akan diamputasi adalah cara terakhir. Bahkan jika tidak selamat, bahkan akan menyebabkan kematian. Jadi penting untuk menjaga kaki dan tangan kita agar tidak ada luka dan selalu bersih. Dengan cara yaitu pertama, periksa kaki setiap hari, yang kedua, jagalah kaki selalu bersih, kering dan lembut, yang ketiga, gunakan kaos kaki dan alas kaki yang nyaman, yang keempat, potong kuku, yang ketujuh itu yaitu melakukan periksa mata. Kenapa sih periksa mata? Karena sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu komplikasinya bisa menyebabkan gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Itu bisa menyebabkan rabun, glaukoma, katarak, dan bisa menyebabkan juga kebutaan. Jadi, kita tuh diharapkan selalu mengamati, adakah gangguan pada mata, apa ada sesuatu yang berubah dari mata kita, dari cara pandang kita, apa ada rabun, atau misalnya kita melihat sesuatu yang putih-putih di mata kita. Nah, setelah kita melakukan pengamatan itu, jika memang ada gangguan, lakukan pemeriksaan mata, yaitu tepatnya adalah ke dokter mata agar dapat ditangani oleh dokter spesialis mata agar penanganannya sesuai. Jadi semakin cepat kita menyadari adanya gangguan, semakin cepat kita berobat, semakin cepat juga dia dapat ditangani oleh dokter tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diabetes mellitus penyuluhan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya yang menonton dan untuk saya sendiri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.